dengan MPR 2042300046. Saya dari kelas 5B. Di sini saya akan menampilkan video simulasi mengajar tentang mengenal tubuh pada tumbuhan dan fungsinya untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA di SD yang diampu oleh Ibu dosen Eka Lokaria Magster Pendidikan Sains. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya kepada ketua kelas. Tolong pimpin doanya, Nak. Baik, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Baik, dibahas terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Linda, Hadir, Bu. Sena, Hadir, Bu. Sofia, Hadir, Bu. Geji. Hadir, Bu. Wah, ternyata anak kelas 4B pada hadir semua ya. Iya, Bu. Gimana anak-anak? Sudah pada semangat belum mulai pembelajaran hari ini? Semangat. Baik, agar kita dapat semangat, kita berdiri terlebih dahulu, kita lakukan ice breaking ya. Iya, Bu. Ice breakingnya itu kalau tepuk kau suka hati. Sudah pada bisa? Bisa, Bu. Semua ya. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati sorak hore, hore. Kalau kau suka hati sorak hore, hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati sorak hore, hore. Kalau kau suka hati semuanya, hore. Kalau kau suka hati semuanya, hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya, hore. Selamat kembali. Anak-anak gimana? Sudah pada semangat belum? Sudah, Bu. Nah, sekarang ibu mau bertanya, siapa di sini yang suka menanam tanaman di rumah? Saya, Bu. Nah, coba kalau amati tanaman di lingkungan kalian itu terdapat bagian-bagiannya apa saja itu? Ada buah, ada Ya, benar sekali. Jadi, bagian-bagian tumbuhan itu terdapat akar, batang, bunga, daun, dan buah. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang mengenal bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat mengidentifikasikan jenis-jenis bagian tumbuhan, siswa dapat menjelaskan fungsi pada bagian tumbuhan. Yang ketiga, siswa dapat mengaitkan fungsi bagian tumbuhan dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, siswa dapat mengidentifikasikan berbagai jenis tumbuhan seperti daun, batang, akar pada tumbuhan dengan benar dan tepat. Baik anak-anak, apa sih itu tumbuhan? Tumbuhan adalah makhluk hidup yang tidak memiliki aktivitas bergerak seperti manusia dan hewan, tetapi tumbuhan bisa mengalami proses perkembangbiakan menurut caranya sendiri. Tumbuhan ini memiliki peran sebagai sumber makanan manusia dan hewan. Keberadaannya sangat penting
Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis tumbuhan seperti akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai penyerap air, nutrisi dalam tanah. Tidak hanya itu, akar juga berfungsi untuk menopang tumbuhan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis akar itu terbagi. Ternyata akar itu terbagi beberapa jenis akar seperti akar serabut. Apa sih akar serabut itu? Coba kalian perhatikan. Itu gambar apa? Gambar Bu. Ya, selanjutnya ada gambar Padi. Nah, akar pada tanaman jagung dan padi itu disebut akar Serabut. Apa sih itu akar serabut? Akar serabut adalah jenis akar yang terdiri dari banyak akar kecil yang tumbuh menyebar dari pangkal batang. Ciri-cirinya apa saja sih Bu? Ciri-cirinya pertama yaitu tidak memiliki akar utama. Semua akarnya hampir sama besar, bentuknya seperti serabut dan rumput. Tumbuhan ini menyebar di dalam tanah. Umumnya terdapat pada tumbuhan monoflotil. Selanjutnya juga ada akar tunggal. Apa sih itu akar tunggal? Akar tunggal adalah jenis akar yang memiliki satu akar utama besar yang tumbuh lurus ke bawah dan memiliki cabang akar kecil di sekitarnya. Contohnya itu tanaman apa itu teman-teman? Kacang-kacang. Ya, benar sekali. Contohnya itu kacang kedelai memiliki akar tunggal. Ciri-cirinya apa saja? Yaitu yang pertama memiliki satu akar utama yang besar, kuat dan tumbuh lurus. Yang kedua, dari akar utama muncullah cabang-cabang kecil. Selanjutnya yaitu umumnya terdapat pada tumbuhan dikotil atau berkeping buah. Selanjutnya ada akar napas. Apa sih itu akar napas? Jenis akar yang tumbuh ke atas dari permukaan tanah atau air, berfungsi sebagai mengambil oksigen udara langsung dari luar. Coba kalian perhatikan contoh akar itu. Persoalan warna apa itu? Warna hijau. Nah, akarnya di luar. Itu masuk akar napas. Ciri-cirinya apa saja? Yaitu satu, tumbuh ke atas dari akar utama dalam tanah. Ujung akarnya itu muncul ke permukaan tanah atau air. Dan yang ketiga, memiliki lubang-lubang kecil atau interaksi untuk menghidup udara. Selanjutnya yaitu ada akar gantung. Apa itu akar gantung? Adalah jenis akar yang tumbuh dari batang atau cabang tumbuh dan menggantung di udara sebelum airnya menyentuh tanah. Ciri-cirinya yaitu menggantung besar di udara, bisa mencapai tanah. Dua, menyerap air dan uap udara dari. Yang kedua yaitu dapat menyerap air dan uap air dari udara. Yang ketiga yaitu umumnya ditemukan pada tumbuhan epifit atau tumbuhan besar. Contohnya yaitu ada tanaman apa Nana? Pohon beringin. Akarnya ada di luar. Selanjutnya yaitu ada batang. Apa itu batang? Batang adalah bagian tumbuhan yang menumbuhkan akar dan daun. Fungsinya yang pertama yaitu mengangkut air mineral dari akar ke daun, mengangkut makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan, dan yang ketiga menopang daun, bunga dan buah. Selanjutnya ada jenis-jenis batang. Ada dua jenis batang anak-anak, yaitu batang berkayu dan batang basah. Nah, pada batang berkayu itu terdapat pohon apa? Pohon yang sangat besar. Pohonnya itu memiliki ciri-ciri batangnya keras, berwarna coklat, sulit dipatahkan.
Bentuk tulang daunnya melengkung dan ujung-ujungnya terlihat menyatu. Contohnya pada daun apa itu anak? Sirih. Ya, benar sekali. Contohnya pada daun sirih. Selanjutnya ada tulang daun sejajar. Tulang daun sejajar ini bentuk tulang daunnya sejajar seperti garis lurus yang sejajar. Contohnya pada daun apa? Padi. Benar sekali. Selanjutnya yaitu ada bunga. Bunga adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menghasilkan biji. Contohnya bunga apa itu? Bunga matahari. Fungsinya yaitu tempat terjadinya penyerbukan, sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan, sebagai penghasil biji. Ternyata bagian tumbuhan itu terdapat macam-macamnya. Apa saja? Yaitu ada putih, bersari, kelopak, mahkota, dan tangkai bunga. Dan yang selanjutnya yaitu ada buah. Apa itu buah? Buah adalah bagian tumbuhan yang berisi biji. Nah, buah ini memiliki fungsinya yang pertama yaitu melindungi biji dan membantu penyebaran biji. Contohnya buah apel. Baik anak-anak, dari penjelasan yang ibu berikan, apakah sudah dapat dipahami? Sudah. Kalau sudah, di sini ibu mau kalian mengerjakan tugas. Tugasnya itu kalian kerjakan secara kelompok ya. Ya, Di sini ibu akan bagi kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1, kelompok 2. Silakan dikerjakan bersama-sama ya, didiskusikan. Jika ada yang tidak tahu, silakan ditanyakan ya. Ya, Bu. Bu, ini apa, Bu? Ya, Linda. Ini gambar bunga atau buah, Bu? Ini bunga. Jadi tulis bunga. Terus fungsinya tadi apa? Sebagai alat perkembangbiakan. Jadi kita tulis ya, fungsi bunga adalah Ya, Bu. Apa ini, Bu? ya sayang, ya. Apa ini, Bu? Masak makan. Ya, ini daun. Daun fungsinya sebagai Bagaimana presentasi? buah. Ini buah serpihan. Kalau ini baru daun. Ya, saya beda fokus. Silakan ditulis nama kelompoknya, anggotanya ya. Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah, kalau sudah dikumpulkan, perwakilan kelompoknya maju ke depan ya. Ya, Bu. Silakan kelompoknya satu dan kelompok 2 dipresentasikan. Nah, silakan kelompoknya dipresentasikan. Kelompok 1 terlebih dahulu. Perhatikan gambar tumbuhan di bawah ini. Tuliskan nama dan fungsinya. Yang pertama yaitu daun. Fungsinya sebagai tempat tumbuhan membuat makanan. Ya, Yang selanjutnya kedua ada bunga. Fungsinya sebagai alat perkembangbiakan. Dan yang ketiga ada batang. Fungsinya sebagai tempat melekatnya daun dan ranting. Yang keempat ada buah. Fungsinya sebagai pembantu penyebaran biji. Dan yang terakhir akar. Fungsinya sebagai menopang tumbuhan di tanah. selanjutnya kelompok 2. Ini hasil dari kelompok kami, Bu. Yang pertama itu daun, yaitu tempat tumbuhan membuat makanan. Yang kedua itu bunga, Bu, tempat terjadinya penyerbukan. Nah, yang ketiga itu, Bu, batang, tempat mengangkat air dan mineral dari akar. Nah, selanjutnya itu, Bu, buah, tempat melindungi biji. Dan yang terakhir itu, Bu, akar, untuk menyerap air dan nutrisi. Ya, apakah benar anak-anak? Benar, Bu. Kita kasih dulu kepada teman kita yang berani maju. Karena kalian berani maju, di sini ibu ada jajak untuk kalian sebagai reward karena kalian sudah berani maju. Silakan dipasang ya. Oke anak-anak, selanjutnya di sini ibu ada kuis untuk mengecek pemahaman kalian apakah sudah paham tentang materi yang ibu berikan tadi. Siapa yang ikutan kuis? Ada Dinda, Lara, Sofia, tapi satu-satu ya. Pada Dinda terlebih dahulu. Silakan Dinda maju. Nah, di sini ada 5 kotak. Kepada Dinda silakan diberi kotak nomor berapa? Nomor 2, Bu. 2.
Silakan dibaca Linda soalnya. Daun yang tulang daunnya menyebar dari satu titik seperti jari tangan adalah Daun apa, Linda? sebu dan menjadi. Daun menjadi apakah benar? Ya, benar. Tepuk dulu Linda. Yang dulu ya. Selanjutnya Sena, silakan maju. Sena, bukan Sena, nomor berapa? Nomor 1, Bu. 1. Bacakan soalnya Sena. Bagian naik serangga adalah mahkota bunga, Bu. Benar. Ya, benar. Silakan Sylvia. Saya Bu. Maju. Sylvia mau nomor berapa? 5. Silakan baca soalnya Sylvia. Bagian tumbuhan yang berfungsi mengangkat daun agar dapat cahaya matahari adalah Apa Sylvia jawabannya? batang Bu. Batang. Benar? Ya, benar. Silakan baris anak-anak. Nah, kalian sudah berani menjawab dengan benar. Di sini ibu ada hadiah untuk kalian. Baris ya. Iya, Sylvia. Kepada Sana. Terima kasih Bu. Iya. Linda. Kita beri aku dulu kepada teman kita yang bernama Linda. Baik anak-anak, setelah kita melakukan kuis tadi, kita telah belajar apa saja? Bagian tumbuhan, Bagian akar, batang, daun, bunga. Benar sekali, kita telah belajar tentang akar, macam-macam akar, daun, bunga, dan buah. Nah, selanjutnya di sini ibu ada tugas untuk kalian kerjakan di rumah ya. Iya, Bu. Bu. Tugasnya ini secara individu. Baik, di sini ibu akan membacakan cara mengerjakannya. Kalian baca bukunya, perhatikan gambar tumbuhan di bawah ini. Nah, tuliskan nama bagian tumbuhannya sesuai pada pola yang tersedia. Oke? Nah, di sini ada contohnya ada bunga. Nah, kalian garisi dan tulis namanya adalah bunga. Bagian bunga. Itu. Kumpulnya kapan, Bu? Kumpulnya besok ya. Iya, Bu. Baik anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kuis selama kegiatan pembelajaran hari ini menyenangkan tidak? Menyenangkan, Anak-anak ada yang masih ingat kita tadi belajar apa saja? Yaitu bagian-bagian tumbuhan. Apa saja tadi? Akar, batang, daun, bunga, dan buah. Nah, tadi juga terdapat ada jenis-jenis akar, jenis-jenis batang, jenis-jenis daun. Nah, semua bagian ini saling bekerja sama sehingga tumbuhan dapat tumbuh berkembang dan bermanfaat bagi makhluk hidup. Baik anak-anak, apakah ada pertanyaan terkait tugas atau materi yang belum jelas? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Baik, jika tidak ada, kepada ketua kelas tolong pimpin doanya anak. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, ibu rasa cukup pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat.